Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, SD Negeri 151 Raden Anom 1. Salam guru penggerak, tetap semangat. Bapak Ibu guru yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target, tanpa memperhatikan kemampuan dan bakatnya. Selain itu juga saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan yang saya lakukan saat ini. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus tidak dikatakan pandai, dan anak yang mendapat nilai rendah kurang pandai. Hal ini membuat saya lebih berpikir kritis dan membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menjadi menurun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pribadi memiliki kekurangan, yaitu kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter menjadi kurang baik terhadap siswa. Dalam pengkondisian siswa, masih jarang saya mengajak kepada siswa untuk melakukan kegiatan pemanasan atau motivasi sebelum melaksanakan pembelajaran atau kegiatan pembuka. Itulah yang saya alami sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan, diantaranya adalah pendidikan yang menuntun, kemudian pendidikan kemerdekaan, dan pendidikan kodrat alam dan zaman. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada ataupun tinggal. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jelek dari anak tersebut. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus berbekali siswa dengan kecakapan abad 21. Seperti budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Jadi, guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda.
Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan kemerdekaan adalah pendidikan yang memerdekakan, membuat siswa belajar tanpa tekanan, sesuai karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar beraneka ragam, seperti audio, visual, ataupun audiovisual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa untuk mengetahui hambatan dan kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar, serta melakukan pendekatan dengan berbagai metode pembelajaran yang variatif agar siswa senang dan semangat serta mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Jadi, guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan menuntun. Para pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Seperti dengan siswa kita harus merawat atau menuntun agar dia menjadi lebih baik. Tentu saja setiap tanaman itu beda perlakuannya, sama dengan siswa kita. Setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Berorientasi pada anak, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau merdeka belajar agar siswa tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sumtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan di sekolah untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Kemudian melakukan pendekatan emosional dan motivasi kepada siswa dan berbagi cerita. Kemudian melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan dan merancang pembelajaran yang bersifat kepada siswa yang menyenangkan, serta mengenali karakter latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Bapak Ibu guru yang luar biasa, mari bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.